kayak shock, orangnya kayak tipe-tipe belajar semua nih, di ke kantin aja ngomonginnya pelajaran gitu, beda banget waktu kalau kita SMA gitu. Lama-lama kita bisa beradaptasi ya, dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 gitu, atau jam 5 gitu. Beda kalau dari fakultas lain kan bisa milih jam, sehari mungkin 2-4 jam, nah kita bisa sampai 6-8 jam di kampus gitu. Tapi ya enak-enak aja sih, emang sih di sini tuh selain kuliah di kelas juga ada lab, juga ada praktikum, lalu ada field trip atau self study, kita belajar ke luar sekolah, fakultas maksudnya. Nah itu nanti kita bisa ke dusun-dusun atau ke puskesmas atau ke rumah sakit bangsal gitu ya. Kita kan dalam satu fakultas itu ada 3 prodi. Nah itu kita bekerja bersama 5 orang satu kelompok. Itu ada pendidikan dokter, ada ilmu keperawatan, ada gizi kesehatan. Tapi nggak semua dapat gizi kesehatan, karena kan gizi kesehatan terbatas muridnya. Jadi ya kalau nggak ada gizi kesehatan diganti sama yang lain kayak gitu. Nah, ada prodi ketiga inilah pokoknya. Nah terus kalau nggak 2 gitu. Terus kita kerjasama untuk menyelesaikan masalah itu. Awalnya kita screen kayak anamnesis biasa gitu kan, tanya-tanya keluhan riwayatnya apa, terus masalah utamanya apa. Nah, habis itu kita susun laporan bareng bersama. Di situ nanti pertemuan selanjutnya kita kayak edukasi kesehatan gitu, pemeriksaan fisik juga, sama cek lingkungan juga. Nah, itu selama 4 tahun, jadi kita mulai dari semester awal sampai semester akhir ya, semester 7. Kalau kita cuma tahu ilmu kita sendiri itu mungkin bisa beranggapan bahwa ilmu yang lain tuh mungkin nggak berarti atau gimana, kita bisa membanggakan ilmu kita sendiri, padahal enggak, itu salah. Kita tanpa ilmu yang lain itu juga nothing gitu, nggak sesukses atau nggak sebagus apabila kita bekerja bersama, malah saling sinkron ya, apalagi ketika bekerja bersama. Iya. Saat kita mungkin berkomunikasi dengan masyarakat yang tipikalnya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda, terus pendidikannya juga tingkatnya berbeda-beda kan, jadi kita mesti kayak pelan-pelan untuk menyampaikan permasalahan. Misalnya mau bilang sesuatu tuh harus ya istilahnya kayak unggah-unggahnya harus ada gitu. Apalagi dia bukan orang Jawa kan, terus langsung ke tempat Jawa tuh bisa gahge sendiri kalau ditanya. Emang jadi pembelajaran sih kalau misalnya di Jogja kan, maksudnya kadang orang-orangnya tuh udah bisa bahasa Indonesia gitu kan. Ketika kita saat KKN atau saat saat CFHC juga sama, ada orang-orang memang agak kesulitan untuk bahasa Indonesia. Di situ kita belajar, jadi ada belajar budayanya juga, kayak gimana sih cara ngomong yang benar ke orang-orang yang seperti itu, gimana sih cara bicara yang benar, yang sopan menurut budayanya mereka. Yang ini loh, yang kebanyakan saya kolesterol, ini kebanyakan tahu tempe. Nah, kamu kok senangan saya goreng gitu ya? Hah? Ya senang ditutup lah, dan dikurangi. Udah gitu, dan juga penyampaian ini kata-kata yang awam. Maksudnya kan kita biasanya di sini kan belajarnya etiologi lah ya, maksudnya kayak ngomongnya bahasa medis. Lah, di sana nggak bisa bahasa medis, harus cari kata-kata awamnya. Bahkan kata-kata Indonesia pun mereka kadang masih belum ngerti gitu, jadi kita harus putar otak lagi, cari lagi bahasa mana yang sesuai kayak gitu. Gula itu kan ya tambahan aja, yang paling penting kan
ya ini pola makan, olahraga juga, aktivitas, dan juga mungkin istirahatnya lebih teratur, jadi kayak itu kan nggak sering juga santai gitu. terus ya kayak gitu. Pertama kami jadi belajar, terutama kenapa belajar untuk berkomunikasi, itu yang paling penting. Terus kemudian bagaimana kami membahasakan apa yang kami dapatkan di kampus ke warga, itu kan juga berbeda. Jadi kami membahasakan di kampus itu dapatnya segala macam, tapi bagaimana kami membahasakan ke warga, bagaimana kami bisa masuk gitu ke warga, bagaimana kami bisa berbicara dengan warga. Itu tidak sesederhana hanya teori-teori saja, tapi juga ada teori-teori dari ilmu sosial, bagaimana kita bekerja sama dengan warga, bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana kita mempelajari kultur budaya yang ada di warga sekitar. Itu juga menurut saya penting bagi seorang dokter, bagi tenaga-tenaga kesehatan yang lain yang akan terjun ke masyarakat. Dulunya kita perkenalan di tempatnya Pak Kadus, terus sama dosen itu diserahkan ke warga-warga, terus masuk ke rumah-rumah. Nah itu kebetulan saya ditunjuk untuk mendampingi salah satu mahasiswa. Saya sudah mengalami operasi tumor kandungan. Terus selama ada mahasiswa UGM di Soekarno ini, saya sering berkonsultasi sama mahasiswa, dan alhamdulillah usulan kami itu bisa diterima oleh mahasiswa untuk membantu mengadakan kegiatan lansia secara rutin di kampung Sidokerto. Sewaktu kita mengadakan senam bareng sama mahasiswa dan warga, itu yang menjadi kayaknya kita semakin akrab dengan mahasiswa, karena kita dari warga itu kan biasanya kita datangkan instruktur senam dari luar. Nah itu kebetulan dipimpin oleh UGM. Nah ternyata instrukturnya kurang dijual. Nah kita bisa jadi Kita sering kayak dianggap keluarga sendiri, dimasakin. Kalau nggak ada bakso kita jajan bareng, kayak keluarga sendiri. Terus kalau pas pamitan